Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Sebelumnya kami dari tim Raja Wali Nusantara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga pada momentum Idul Fitri kali ini kita bisa atau kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum mudik atau momentum lebaran lah, kemudian diiringi dengan aktivitas mudik, menjadi satu budaya di negara kita dan beberapa budaya dan juga di beberapa negara yang lain. Jadi makna kembali kepada kesucian, kemudian makna kembali ke kampung halaman. Maka di sini saya akan menggenapi bagaimana kita bisa kembali kepada Allah secara sempurna. Pada kali ini kita akan membahas teori menembus langit. Kenapa ini diangkat atau apa urgensinya menembus langit? Ini berdasar pada dua pertanyaan besar atau berdasarkan pada pertanyaan besar, apakah seorang manusia, apakah manusia bisa liko dengan Allah sebelum dia meninggal? Jadi jawabannya adalah bisa atau sangat mungkin, bukan bisa tapi sangat mungkin, tergantung dari kapasitas orangnya. Jadi teori menembus langit merupakan salah satu upaya untuk bisa liko dengan Gusti. Karena jika menggunakan fisik itu tidak mungkin, harus menggunakan ruh. Maka teori menembus langit ini adalah salah satu upaya ruh untuk bertemu dengan Gusti. Dalam diri kita ini terdapat dua ruh. Yang pertama ruhul hayati atau ruh kehidupan. Yang kedua ruhul kudus. Tugas dari ruhul hayati adalah membangun sistematika kehidupan. Seperti halnya membangun fungsi jantung, membangun fungsi paru-paru, hati. Semua digerakkan oleh ruhul hayati. Nah, ruhul hayati ini posisinya di jantung. Ruhul hayati otomatis Allah berikan pada saat sperma bertemu dengan sel telur, pada saat pembuahan. Faktanya ketika janin belum berusia 4 bulan, jantung sudah hidup. Nah, sedangkan Ruhul Kudus Allah berikan pada saat janin berumur 4 bulan. Di situ ada perjanjian ketika Allah meniupkan ruh. Kalau dalam Qur'annya itu kalau tidak salah ya, karena saya bukan ahlinya, alastu birobikum, kemudian ruh menjawab bala syahidna gitu. Nah, fungsi dari ruhul hayati itu membangun sistem kehidupan, sedangkan fungsi dari ruhul kudus membangun sistem kesadaran dan tanggung jawab. Membedakan ruhul kudus dengan ruhul hayati adalah pada saat orang tidur. Pada saat orang tidur, yang ada adalah ruhul hayati. Makanya orang tidur tidak bisa diajak bicara. Nah, pada saat orang tidur, ruhul kudusnya itu keluar. Kenapa harus keluar? Karena kalau tidak keluar, dia akan terus membangun kesadaran pada fisik. Pada akhirnya, fisik tidak bisa istirahat.
Kalau fisik tidak istirahat maka rusak. Orang kalau nggak tidur itu pasti rusak. Nah, yang kita bicarakannya adalah Ruhul Kudus ini. Karena Ruhul Hayati kalau keluar dari jasad itu meninggal. Gitu loh. Jadi yang meninggal itu, proses meninggal itu sebenarnya adalah berpisahnya Ruhul Hayati dengan jasad. Karena kalau Ruhul Kudus setiap kali atau setidaknya dalam sehari itu sekali keluar pada saat kita tidur. Sedangkan Ruhul Kudus tetap ada. Ruhul Kudus dengan Ruhul Hayati dengan jantung atau Ruhul Hayati dengan jasad itu melekat erat seperti halnya kulit dengan daging lah. Atau kalau lebih ekstrim lagi seperti halnya asin dengan garam. Garam dengan rasa asinnya, manis atau gula dengan rasa manisnya. Sehingga begitu sakitnya orang meninggal dunia karena memang lengket atau rapet atau ikatannya sangat kuat antara Ruhul Hayati dengan jasad gitu. Karena tumbuh bersama seperti halnya kulit dengan daging. Yang kita bahas ini ada Ruhul Kudusnya. Nah, jadi Ruhul Kudus itu keluar untuk meng-off-kan kesadaran, untuk mematikan kesadaran karena fisik butuh istirahat. Namanya tidur. Nah, ketika tidur, Ruhul Kudus itu secara otomatis pada umumnya itu masuk atau parkir atau beraktivitas masuk ke dimensi langit ke-1. Di langit ke-1 itu ada ruh yang belum bernama, maksudnya belum bernama itu belum ditiupkan. Ada ruh yang belum ditiupkan. Ada ruh yang sedang parkir atau yang beraktivitas karena fisiknya sedang tidur. Di situ ada dua. Ada ruh yang sudah bernama karena fisiknya sedang tidur. Ada juga ruh yang masih ori yang belum ditiupkan. Semua ke situ. Nah, ketika Ruhul Kudus itu masuk ke dalam jasad, maka semua sistem on. Jadi antara Ruhul Kudus dengan jasad, antara Ruhul Hayati dengan jasad itu ada kontrak. Dan ketika kontrak Ruhul Hayati dengan jantung atau dengan jasad, maka secara otomatis Ruhul Kudus pun punya kontak. Gitu loh. Jadi kontrak antara Ruhul Hayati dengan jasad atau dengan jantung, maka kontak juga dengan Ruhul Kudus. Apa faktanya? Faktanya ketika orang sedang tidur terus disulut rokok atau dipanasin atau digebrak atau dibangunkan, maka jasad karena masih ada kontrak dengan Ruhul Hayati, maka secara otomatis akan ngontak Ruhul Kudus yang sedang parkir di langit 1. Pada akhirnya Ruhul Kudus di langit 1 secara cepat akan masuk dengan kecepatan cahaya yang sangat cepat, kecepatan ruh, itu akan masuk sehingga orang itu bangun dan tersadar gitu, sehingga bisa beraktivitas lagi. Itu. Ini dipahami dulu polanya supaya nanti teori nembusnya lebih mudah. Teorinya mudah, prakteknya susah. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Nah, pada saat kita tidur, Ruhul Kudus keluar menembus masuk ke dalam dimensi langit ke-1. Ruhul Hayati tetap di jantung untuk menjaga kehidupan. Keluarnya Ruhul Kudus masuk ke dalam dimensi 1, dimensi langit ke-1, itu di situ beraktivitas namanya mimpi. Jadi kita bermimpi ini sebenarnya adalah aktivitas Ruhul Kudus di langit 1. Ini secara umum ya, karena ada yang tidak ke langit 1. Secara umum dulu. Nah, bisa juga di jalan terjadi pembegalan. Dalam artian ketika ruh yang keluar dari fisik atau jasad ini lemah, kecepatannya kurang untuk menembus langit 1, maka bisa juga dibegal. Namanya dikejar kuntilanak gitu loh. Atau dikejar hantu. Itu mimpi itu sebenarnya pembegalan ketika manusia menembus langit ke-1 ketika hendak tidur atau bermimpi. Ruhul Kudus itu tidak membutuhkan istirahat dan tidak membutuhkan tempat.
Kenapa? Karena Ruhul Kudus itu merupakan bagian langsung dari Allah. Jadi aku tiupkan ruh, apa namanya? Jadi ruh manusia itu ditiupkan dari Allah langsung gitu loh. Sehingga karakter Ruhul Kudus itu mirip. Ada yang mirip dengan Gusti karena sebagai zat intinya. Miripnya apa? Yaitu tidak tidur, tidak ngantuk. Karena tidak tidur, tidak ngantuk, kalau terus ada di badan kita, kita rusak badannya. Makanya dia harus keluar, nembus dimensi langit ke-1. Nah, perbedaannya adalah orang yang mimpi atau orang yang tidur biasa kemudian mengalami mimpi. Mimpinya itu tidak bisa dikendalikan. Karena itu adalah pola autopilot atau pola otomatis. Orang tidur, ruhnya pergi, kemudian di sana beraktivitas, kemudian mimpi. Nah, bagaimana pola mengendalikannya? Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.